Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wanti Abrani, NPM 197065160662. Saya dari FTKI Sistem Informasi Universitas Nasional. Saya di sini akan menjelaskan tentang manajemen sistem teknologi informasi. Jelaskan komponen organisasi, teknologi, dan manusia dari sistem informasi. Komponen organisasi merupakan sekelompok yang bekerja bersama dalam struktur terkoordinasi untuk mencapai tujuan tertentu, yaitu kemakmuran, kesejahteraan para anggota organisasi tersebut. Dalam organisasi terdapat manajemen sebagai wadah untuk mengelola sumber daya SDM untuk tujuan tertentu. Manajemen dibutuhkan untuk menjaga keseimbangan antara tujuan yang mungkin berbeda di dalam organisasi tersebut. Contohnya sebagai pemilik, karyawan, konsumen, kreditur, supplier, pemerintah, asosiasi. Yang kedua yaitu komponen teknologi. Komponen teknologi sistem informasi berhubungan erat dengan perencanaan pembangunan untuk mencapai tujuan atau memberi dukungan manajemen sistem informasi dalam memanfaatkan teknologi informasi. Komponen utama adalah hardware, software, brainware, dan prosedur. Komponen manusia atau SDM adalah otak yang bertanggung jawab untuk mengembangkan, memproses sistem, dan pengaturan manajemen teknologi sistem informasi. Seperti manajer, seorang bertanggung jawab utamanya melaksanakan proses manajemen. Seorang yang merencanakan dan membuat keputusan, mengorganisasikan, memimpin, mengendalikan SDM, finansial, fisik, dan informasi. Ada top manager sebagai perencanaan strategis, kebijakan, dan pengembalian keputusan. Middle manager, perencanaan taktis, pengambilan keputusan. Low manajemen, perencanaan, pengawasan, operasi, dan pengambilan keputusan. Di sini terdapat environment, ada input, proses, output, di mana di sini adalah organisasi informasi sistem. Ada organisasi, teknologi, dan SDM. Jelaskan bagaimana organisasi dapat menggunakan sistem informasi untuk kepentingan kompetitif. Pertama, kita harus mengidentifikasi perubahan dengan menetapkan strategi. Keputusan harus ditetapkan sedini mungkin. Diperlukan leadership skill atau kemampuan yang cocok di bidangnya. Ada pengeluaran, manajemen, approach change strategi, yaitu pertukaran strategi. Terus ada strategi perubahan formal yang disetujui manajemen, desain tingkat tinggi, ada dari struktur organisasi baru. Install suatu sistem pekerjaan kritis, ada proses bisnis, struktur organisasi, dan budaya target. Di sini ada melacak dan mengukur kinerja sistem baru, kinerja sistem lama. Jelaskan bagaimana sistem informasi dapat mendukung proses pengambilan keputusan dalam suatu organisasi. Yang pertama, kita mengidentifikasi permasalahan. Kita harus mencari tahu apa masalah dari organisasi sistem informasi tersebut. Apa masalahnya, kita harus cari tahu untuk langkah selanjutnya. Yang kedua adalah menciptakan tindakan alternatif, yaitu merencanakan sesuatu untuk menanggulangi masalah dari organisasi. Mengevaluasi hasil dari alternatif, yaitu mengembangkan perencanaan dari hasil alternatif tadi. Memberi peringkat pada alternatif dan memilih satu, yaitu memberi nilai dari berbagai perencanaan yang tersedia. Menerapkan alternatif yang dipilih, yaitu memilih salah satu dari perencanaan yang sudah dipilih. Identifikasi dan berikan contoh dampak sistem informasi terhadap organisasi, aktivitas bisnis, masyarakat, maupun individu. Dampak positif yang ditimbulkan teknologi informasi pada organisasi ada the rivalry among existing firms,
in the industry, yaitu untuk menambahkan daya saing karena teknologi informasi meningkatkan efisien organisasi. Teknologi informasi menjaga keamanan laporan dari suatu organisasi. Selanjutnya adalah the bargaining power of the buyers, yaitu adalah daya tawar pembeli. Untuk TI membantu untuk menjaga hubungan baik dengan pembeli dan bisa melayani pembeli dalam waktu 24 jam. Contohnya itu seperti penggunaan Google. Kita dapat atau internet berbasis internet, Instagram ataupun aplikasi bisa diakses dalam waktu 24 jam. Selanjutnya adalah the bargaining power of the suppliers, yaitu adalah kekuatan supplier, kekuatan pemasok. Kita PTI membantu menjalin hubungan baik dengan pemasok, memudahkan organisasi untuk melakukan pencarian dan perbandingan supplier yang dapat menyediakan produk atau jasa yang lebih baik dan murah. Selanjutnya adalah the threat of the entry of the competitor, artinya yaitu ancaman pesaing baru. TI memungkinkan organisasi menurunkan biaya produksi sehingga mendapat menjual barang dengan harga lebih murah dari saing baru. Dengan begitu, pembeli baru dapat mengunjungi toko kita yang lebih murah, atau bahkan toko kita bisa lebih ramai daripada pesaing. Selanjutnya adalah dalam individu atau masyarakat, sistem informasi manajemen sangat membantu dalam mencatat dan menentukan hasil akhir keuangan usaha, memberi informasi produk yang sedang tren di pasaran, dan dapat memberi tahu produk yang baru dan lama dalam gudang toko. Dampak sistem informasi untuk bisnis, yaitu adalah meningkatkan produktivitas, pengurangan biaya, meningkatkan pengambilan keputusan, meningkatkan layanan ke pelanggan, mengembangkan aplikasi-aplikasi strategi baru. Di sini adalah struktur organisasinya, ada sistem dan teknologi informasi, orang dan budaya, strategi manajemen, proses bisnis. Itu berikan contoh pengaplikasian konsep dasar basis data dan prinsip pemrograman untuk mengembangkan sistem aplikasi. Adapun operasi-operasi dasar yang dapat dilakukan dengan basis data adalah 1. Create database, pembuatan basis data baru. Selanjutnya penghapusan. Selanjutnya adalah penghapusan file atau tabel dari suatu basis data. Ada insert, pengisian data. Search, pengembalian data. Ada delete, penghapusan data dari sebuah file atau tabel. Ada display browser, menampilkan basis data. Ada update, mengubah dan mengedit data yang terdapat di dalam tabel. Ada menghapus data dari tabel basis data, delete, sub, dan pack maksudnya. Ada create index, membuat indeks untuk setiap tabel basis data. Contoh penggunaan aplikasi basis data dalam dunia bisnis, yaitu adalah kita dapat dilihat dari bank. Bank itu adalah mengelola data nasabah, akunting, semua transaksi perbankan. Ada bandara, bisa mengelola data reservasi dan penjadwalan ini. Nah, selanjutnya di sini adalah ada strukturnya, ada kita dari basis data, proses model, kita keluaran informasi, penerima, tindakan keputusan, hasil tindakan, data ditangkap, masukkan data, proses model. Ya. Selanjutnya adalah prinsip pengembangan sistem. Sistem yang dikembangkan adalah investasi modal yang besar. Sistem yang dikembangkan memerlukan orang terdidik terhadap tahapan dan tugas-tugas yang harus dilakukan dalam proses pengembangan. Proses pengembangan sistem tidak harus urut, jangan takut membatalkan proyek. Dokumentasi harus ada. Selanjutnya adalah
pertama adalah sistem yang dikembangkan adalah investasi modal yang besar. Sistem yang dikembangkan memerlukan orang terdidik. Tahapan dan tugas-tugas harus dilakukan dalam proses pengembangan. Proses pengembangan sistem tidak harus urut, jangan takut membatalkan proyek. Dokumentasi harus ada untuk pedoman pengembangan sistem. Dalam proses pengembangan sistem, ada spesialis informasi, yaitu orang yang bisa berkomunikasi dengan sistem komputer dengan benar, yang dapat untuk mengoperasikan pengembangan sistem dengan tepat. Ada sistem analis, administrator database atau DBA, spesialis jaringan, program, anggota operasional, operator, dan entry. Selanjutnya adalah dalam pengembangan sistem ada teknik. Apakah hardware dan software tersedia untuk menampilkan proses dari sistem yang dibutuhkan? Ada ekonomi return. Apakah dibenarkan secara moneter dengan membandingkan manfaat sistem dengan harga yang dijual? Non-economic return. Apakah sistem yang diusulkan dapat diterima dilihat dari segi manfaat yang tidak dapat diukur dalam pemilihan ekonomi? Legal, yaitu menurut hukum. Operasional, apakah diterima atau didukung oleh orang yang mengerjakannya? Ada jadwal, apakah sistem basis data ini bisa dioperasikan dalam waktu yang sudah ditentukan. Nah, ini adalah struktur basis data dalam sistem aplikasi. Di sini adalah ada pengguna, permintaan sistem. Oke, di sini ada permintaan sistem, di mana ada pengguna, ada transaksi, dan permintaan sistem ada proses pengembangan sistem, yaitu aplikasi, program pengguna, yaitu transaksinya, program pengguna, proses pengembangan sistem, ini adalah struktur basis data dalam sistem aplikasi. Itu adalah ada user, yaitu pengguna, yaitu nanti akan ke aplikasi klien, ada proses pengembangan sistem, langsung ke aplikasi server, ada administrator database, ada DBMS, yaitu bahasa dalam database management system, lalu dilanjutkan ke sistem operasi host yang akan menjadi database. Baiklah, sekian dari saya. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.